Ya, Salomo, Tuhan telah menciptakan aku sebagai perempuan. Dengar dulu. Jangan oke-okean kamu. Belum selesai saya ngomong. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permohonan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Di sini memang aku akuin dari LAI itu sendiri. Kita lihat bahasa aslinya ya. Kita lihat bahasa aslinya. Biar kita nggak bokis gitu loh. Ya. Amsal itu apa sih? Moderator. Salam. Apa? Salam. Apa? Oh, pasal. Oke. 8 ayat 22. Kita lihat. Diciptakan atau apa tuh? Loh, bukan pasam dong, itu mah Mazmur. Apa sih? Si siapa Edo? Mas Edo? Ya. English and Amsal itu apa ya? In English. Sebentar ya. Bahasa aslinya bahasa Ibrani Om, bukan bahasa Inggris. I know it, tahu. Diam dulu. Coba kalau mau original teksnya gunakan bahasa Ibrani. Ini. Proverb. Apa? Proverb. Thank you. 8 ayat 22. Ini ada kesalahan sedikit dari penerjemahan. Oke. Bukan disebut di situ menciptakan. Kanani disebutnya. Ini biar kita jelas nih. Ya, Kanani itu disebutnya possess me. Kanani itu yang memilikiku. Dia bukannya berarti itu hikmat. Ini berbicara tentang hikmat, toh. Bukan berbicara tentang Yesus. Ini bukan berbicara tentang Yesus. Siapa bilang ini berbicara tentang Yesus? Bukan. Hikmat itu memang possess me di sini, bukan menciptakan. Kalau misalnya itu menciptakan, itu kan create me, kan? Creating me. Mungkin kalau gue kurang pandai dalam bahasa Inggris, mungkin kita lihat nih. Itu tadi dari original text. Kita lihat dari Pesito-nya. Coba 80 udah lihat. Kok Matthew sih ya? Sorry, maaf. Jadi gimana nih ceritanya? Lu kok gimana? Apa Anda bisa membuktikan jelas, bukan manusia? Aku mau jelaskan tentang Amsal 8 ayat 22. Itu bukannya berarti jadi Amsal itu kan udah jelas. Apa jelas di mana? Jelas itu seperti apa? Jelas di situ Salomo mengatakan dia ada sebelum langit digariskan. Mau dia diciptakan, mau dia apapun sama aja dengan Yesus. Yesus kan diciptakan juga. Loh, itu kan kamu menurut orang Umi. Tapi di sini bukan ngomongin tentang Yesus. Loh, bukan. Jadi kamu mau mengatakan Bapa itu manusia? Loh, bukan. Ini tentang hikmat, bukan tentang Salomo. Itu kan gara-gara menurut para polemikus Muslim. Oh, Salomo sudah sudah diciptakan sebelum dunia ini ada. Bukan. Hikmat itu sudah ada. Itu di dalam kitab yang diambil dari Yahudi kok. Loh, kok Yahudi? Gimana sih? Kita kan udah bahas. Ini, lihat. Possess me. Itu membahas tentang apa sih? Ini bahasa Indonesia aja, lu nggak ngerti bahasa Inggris kali ya? Nih, bahasa Indonesia itu ngomongin tentang apa? Jangan hikmat, bukan tentang jangan Salomo. Oke? Ya, itu bukan tentang Salomo, tapi tentang hikmat. Bagaimana hikmat? Dia Gimana ceritanya bukan tentang Salomo? Lu memang bukan. Itu Salomo yang berbicara. Betul. Dan Salomo itu kan berhikmat dengan cara menuliskan puisi. Bukan dia menciptakan biografi dia itu siapa? Bukan. Kamu mesti tahu, kamu Umi. Lo kalau tulisan dari Ketuvim itu nggak bisa kayak gitu nuduh saya Umi. Yang Umi itu yang menyembah manusia, bro. Yang Umi itu sekarang saya tanya samamu, waras tidak orang yang menyembah manusia menurutmu? Menurutmu, tunggu dulu, kamu nggak punya dalil-dalil. Sekarang saya tanya samamu, waras tidak orang yang menyembah manusia? Jawab. Moderator. Ini aja dulu jawab. Nggak bisa. Jawab, waras tidak orang yang menyembah manusia. Zulfikri berbicara tentang Amsal 8 ayat 22. Gak usah kamu sembunyi, kamu nyebut-nyebut Umi. Sekarang kita buktikan siapa yang Umi itu. Loh, bukan, saya tanya samamu, apakah waras orang yang menyembah manusia? Bukan. Kamu kenapa nggak mau jawab? Ini bagaimana sih? Enggak, saya tidak bahas Yesus. Saya tanya kamu, waras tidak orang yang menyembah manusia? Yesus itu sebagai firman, ya dia Allah. Saya tidak sedang bahas Yesus, saya bahas tentang penyembahan terhadap manusia.
Saya potong dulu. Pak Zul, mohon pertanyaannya tidak menggunakan diksi waras atau tidaknya, tetapi lebih menyangkut kepada argumen teologis dari lawan debat. Mohon itu dicatat, baik sejauh ini Bro Aderian masih on the track. Saya buka lagi mic Pak Zul. Mana nih Pak Zul sebentar. Jadi gini loh, gue di sini untuk mau menjawab. Oke. Sebentar bro, ya, oke. Supaya adil ya. Oke, mic Pak Bang Sul sudah saya buka. Oke, silakan. Jadi tugas moderator mengarahkan supaya lebih kondusif dan lebih baik. Iya. Jadi gini kawan. Jadi gini. Tadi saya dikatakan Umi. Ini sudah jelas penghinaan terhadap saya, ya kan gitu. Karena Ummi itu identik dengan orang yang tidak tahu kitab sebelumnya. Betul. Rasulullah Muhammad SAW Ummi karena dia tidak tahu Taurat, dia tidak tahu Injil. Apalagi kamu. Lah, Injil yang kamu kitabmu itu cuma terjemahan kok. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang gini. Yang disebut Ummi, kita buktikan. Yang Ummi itu siapa di sini? Muhammad. Apakah orang yang menyembah manusia itu bisa dikatakan sebagai orang waras atau tidak? Ummi. Kan kamu tentang Ummi kan? Kamu bahas, Mas Zul mau membahas. Nggak usah kamu bahas itu. Kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Yesus itu manusia loh. Sekarang saya tanya sama kamu. Tadi kamu tentang Yesus itu manusia atau bukan? Lu manusia jelas. Oke. Sekarang waras nggak orang yang menyembah manusia? Loh, bukan. Dia kamu tahu asal dia dari mana? Loh, ya iya. Iya dong. Kamu akui Yesus manusia. Oke, sekarang Mas, aku bisa nggak share screen? Silakan. Bisa nggak? Oke. Ini gue ngomong pakai dalil, bukan cuma ngotot ya kamu. Iya, saya juga pakai dalil kok. Yesus itu adalah manusia. Jadi kamu diem. Kamu Umi diem. Diem deh. Ya. Oke, mohon Bro Aderian. Ini diskusi bro. Saya punya hak untuk berbicara toh. Bahkan sekarang, kalau bisa moderator dibantu. Baik. Sekarang begini. Manusia. Silakan. Jadi dari ada penekanan dari Bang Zul terkait apakah valid atau bisa diterima jika manusia itu disembah, dianggap sebagai Tuhan. Mohon dijelaskan ke situ Bang Aderian. Silakan. Gini. Oke. Tentang Tuhan itu jadi polemik nanti. Gue mau menjelaskan makna kata Tuhan dan Allah itu tuh berbeda loh. Nanti gue panjang lagi ke situ. Sekarang mau menjelaskan ini lo ke praeksistensinya Yesus. Manusia mana yang ngomong kayak gini? Sebab aku telah turun dari surga. Coba satu nabi aja, satu nabi yang ngomong kayak gini. Aku telah turun dari surga. Siapa? Kalau malaikat itu turun dari surga atau dari pohon? Loh, bukan. Manusia mana? Enggak, itu dasar kamu menuhankan Yesus karena kamu katakan Yesus turun dari surga. Malaikat turun dari mana? Bukan gitu, Pak. Bukan gitu, Mas. Jangan ketawa. Aku mau menjelaskan. Ya, terus kamu mau mengatakan sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Nah, Tuhan mana yang tidak bisa melakukan bukan kehendaknya? Lu kok kenapa jadi kehendak dulu? Nanti tentang turunnya ini dulu. Loh, kita kan lagi turun itu malaikat juga turun dari surga. Apa? Lu bukan manusia. Malaikat juga turun dari surga. Bukan manusia kan? Makanya aku jelaskan gini loh, Mas. Iya, bukan manusia malaikat itu. Tapi apakah karena manusia Yesus itu turun dari surga lantas dia Tuhan? Bagaimana dengan malaikat yang turun dari surga? Apakah dia juga Tuhan? Makanya Mas, gini Mas. Mau liatin kitab Injil itu secara komprehensif. Yohanes 8 ayat 42. Gua hafal sekali tentang itu. Ya, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Itulah maksud Yesus ngomong, aku telah turun dari surga. Itu maksudnya. Karena itulah pengutusannya Yesus itu, dia diutus keluar dan datang yang berada di dalam hadirat Bapa, seperti di Yohanes 17 ayat 5, bahwa dia sudah berada di dalam hadirat Bapa sebelum dunia ini ada. Itu yang keluar dan datang turun dari surga menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Oke, saya ngerti. Di dalam kitab Kejadian 1. Ya saya sangat ngerti itu. Berarti Yesus itu keluar dari Bapa kan? Maaf, aku mau interupsi. Ini pastikan aku juga ada nanya ya.
Ini perhatikan Langsung saja, waktunya. langsung saja Pak Oke, terus. Langsung saja. Mohon dibantu Pak Bagus Bukannya informasi 20 menit sudah. dulu. Tidak, ini Karena ini kan 30 dari tadi menit. kan saya ditanya mulu nih. Silakan langsung gunakan waktunya tuh. untuk counter attack. Lu kalau kayak begini terus gue ditanya Jadi, iya, saya sudah tahu kau sudah kalah itu, udah nyerah. Silakan giliranmu bertanya. Gak mungkin. Silakan. Kita kelarin dulu. Gak mau. Loh, buktinya Yesus manusia. Ya gimana sih? Manusia. Yesus manusia, kau sembah manusia. Ya sudah, udah selesai. Bukan. Sekarang giliranmu bertanya. Bukan. Nggak bisa. Gue nggak mau lu dalam kesesatan. Ini disebutnya Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Iya betul. Matahari juga itu adalah firman menjadi matahari. Dari mana kamu tahu? Mana? Di mana disebut tuh, kalau jadilah siang, jadilah terang. Jadilah terang mana? Itu apa? Mana disebut? Jadilah terang itu firman atau bukan? Terang itu. Oh, jadi perkataan siapa itu? Kamu nanya, aku jawab kan? Jadilah terang itu perkataan siapa? Kamu nanya, aku jawab kan? Itu jadilah terang itu firman atau bukan? Kamu nanya, aku jawabkan lagi. Jadi gini, terang itu terjadi karena efek dari firman itu. Karena Allah berfirman. Nah, berarti matahari pada mulanya adalah? Nggak ada. sudah. Ada. Sekarang giliran bertanya. Ayo, semangat. Nggak mau kejar lo. Bertanyalah. Ini gue tanya. Kalau giliranmu bertanya, karena kamu nggak akan pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Mana sih? Ya silakan langsung. Ini gimana sih? Silakan. Ini loh. Sekarang Anda yang bertanya, silakan. Sisa waktu ini manfaatkan untuk bertanya. Monggo. Gue nanya itu gue udah tahu semua jawabannya. Ya, ini sekarang gue mau luruskan. Pak Mas Jul, aku mau meluruskan pemahamanmu. Tidak pernah ada disebut firman menjadi matahari, firman menjadi hewan, tidak pernah. Ya. Memang tidak pernah. Yang dikatakan Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Siapa itu? Yesus. Benar. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Nah sekarang Bapak apakah firman? Bukan kan? Apakah Bapak itu perkataan? Bukan. Tapi Bapak itu adalah pemilik perkataan itu. Makanya semua ciptaan pada mulanya adalah firman. You, saya, semua pada mulanya adalah firman. Yesus, matahari, alam semesta, pada mulanya adalah firman. Karena Bapak berfirman, tercipta segala sesuatunya. Itulah Yesus. Oke, itulah dia yang mau aku tahu. Ya, makanya emang mau aku tanya Mas Zulfikri, dari mana dalil Quran ya, yang menyebutkan matahari itu adalah awal mulanya firman yang menjadi matahari. Mana? Loh, jangan pakai Quran. Kitabmu aja dulu. Loh, kenapa dengan kitabmu? Kenapa dengan? Itu kitabmu jelas yang kamu ambil dari kitab Yahudi. Kalau enggak, pada mulanya adalah firman itu tercipta dan Allah berfirman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama itu kan kitab Injil. Apa sih maksudnya? Maksudnya apa? Pada mulanya semuanya ciptaan di muka bumi adalah itu firman. Di ayat apa itu? Yohanes toh? Iya. Di kitab Kejadian juga matahari pada mulanya adalah firman. Jadilah terang. Oke. Jadilah terang. Ya udah, ayatnya mana? Kitab Kejadian 1. Jadilah terang. Ayat berapa? Ayat. Gue mau ini gembel-gembel. Kejadian 1 ayat firman yang menjadi terang ya. Ayat firman yang menjadi terang ya. Coba mana? Tunjukkan. Ada noise dari mic. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Berarti yang menjadi terang itu firman atau bukan? Loh, bukan. Iya, saya tanya. Firman lah jadilah terang. Ini nih, iya, ini betul. Inilah. Berarti analisis gini. Berarti matahari itu pada mulanya salah, nggak ada. Terus kalau matahari itu pada mulanya apa? Tidak ada. Matahari itu pada mulanya apa? Tidak ada. Terus untuk mengadakannya yaudah, dengan cara apa? Dengan berfirman. Nah, berarti matahari pada mulanya adalah nggak ada. Jadi gini, matahari itu gini aku jelaskan. Ini keeroran Mas berpikir itu gini, seperti ini. Karena kata berfirmanlah Allah jadilah terang, seakan-akan terang itu terjadi karena firman yang menjadi terang. Kan bukan seperti itu dong. Jadi gini, inilah kelemahan dari orang muslim adalah firman. Karena orang muslim itu tidak bisa membedakan diksi antara berfirman dan firman. Memang menurut kamu firman itu apa coba? Firman itu apa menurut Anda? Enggak. Firman itu adalah perkataan. Saya tanya dulu supaya kamu paham. Firman itu apa menurut Anda? Ya saya jawab. Firman itu ya kehendak, pikiran. Oke. Matahari pada mulanya adalah pikiran atau bukan?
Bukan. Oh, berarti dia tidak bermula dari kehendak Allah. Tidak ada mulanya. Gimana? Tidak bermula. Dia sorry, maaf. Sudah. Dia Sekarang kamu yang bertanya deh. Sekarang kamu yang bertanya. Oh enggak bisa. Enggak, kamu belum kelar. Kamu belum kelar. Di mana disebut firman itu menjadi matahari? Udah ada Dion. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Kamu silakan tanya tentang Quran, tentang Allah Subhanahu wa taala kamu tanya. Coba silakan. Oke. Pada waktu bumi ini belum ada, segala ciptaan belum ada. Bumi, antariksa, tetek bengek dan lain-lain itu belum ada. Allah tuh ngapain? Jawab. Kenapa? Allah pada saat belum menciptakan. Dengar, kamu jelas persis. Ini suaraku clear. Pertanyaanku gini ya. Sebelum dunia ini ada, ini aku mau ngomong bukan mulutmu, tapi dalil ayatmu. Sebelum dunia ini ada, Allah Subhanahu wa taala itu ngapain? Sebelum segala ciptaan Allah sebelum ciptaan itu ada, pakai ayat. Itu ada. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah itu sudah ada. Ngapain? Tunjuk ayatnya. Kenapa? Tunjuk ayatnya. Kita lihat ketauhidannya itu seperti apa. Sekarang giliran saya kan. Kamu bilang Allah mau tauhid satu. Iya. Sebelum segala ciptaan itu ada, sebelum segala ciptaan itu ada, Allah mau ngapain? Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Coba saya ambil salah satu ayat dalam Al-Qur'an ya? Sebelum segala ciptaan ada ya. Berarti ini ya moderator, sebelum ciptaan ada ya. Jadi jangan ngomong tentang ciptaan. Sebelum ciptaan ada, Allah tuh ngapain? Coba. Ayat berapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Diciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Artinya Allah mengajarkan tentang dirinya itu melalui perantaraan firman. Oke. Sekarang aku tanya. Jadi mengenal Allah itu hanya berdasar terhadap apa yang difirmankan oleh Allah terhadap manusia. Oke, thank you. Itu di surah berapa? Surah Al-Alaq. Al-Alaq itu surah keberapa ya? Alaq, oke, boleh, nggak apa-apa. Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. Oke. Bacalah, artinya itu perintah ke siapa? Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia. Sudah ada Rasulullah. Pertanyaan salah, sebelum dunia ini ada, sebelum apalagi Muhammad, dunia aja belum ada, segala ciptaan belum ada, dia ngapain? Jawab. Kenapa? Kamu bertanya, Allah ngapain sebelum segala ciptaan ada? Ngapain? Ayo, jadi Allah itu ada sebelum segalanya ada. Gue pengen tahu seberapa independennya dia, seberapa independennya dia tanpa bergantung sama ciptaannya, sehingga dia tidak perlu ciptaannya. Gue pengen tahu dia ngapain sebelum ada segala ciptaan. Ngapain dia? Ayat yang gue pengen tahu. Ayat. Allah ngapain sebelum dia menciptakan? Sebelum segala ciptaan ada, yes, benar. Pakai ayat. Ayo. Jadi Anda ini bertanya, iya, Allah itu adalah qadim. Jadi ilustrasinya jelas. Ya, dia mengatakan itu qadim, dia ada, dengan adanya Tuhan dia itu ada. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Yang mengetahui tentang keberadaannya, tentang apa yang dilakukannya adalah dia sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang melihatnya. Tidak ada makhluk di sana. Cuma dia sendiri. Oke. Sekarang artinya, terus itu kan ngomongin, kamu kan tentang Mas Zulfikri itu kan ngomongin seperti itu kan, ngomongin tentang keeksistensian dia ada, kan gitu kan? Ada kan? Nah, pertanyaan saya, ngapain? Betul. Ya, Allah tidak menerangkan dia ngapain. Karena dia adalah pencipta. Kalau pencipta, ngapain diciptakan? Berarti dia tergantung menciptanya. Loh, kok bisa seperti itu? Karena apa alasannya? Dia ada. Gini, kalau dia ada. Enggak, karena bukan alat. Ini sekarang waktunya panggung gua ini.
Ya, apa urusannya kan kamu bilang gitu. Lah iya, kalau itu membuktikan bahwa Allah belum segala ciptaan ada, dia ngapain? Ayo, jawab. Tidak diterangkan di dalam Al-Quran dia sedang menciptakan. Allah diperkenalkan di dalam kitab manapun, ya, itu memperkenalkan diri nanti pada saat dia menciptakan. Berarti coba Anda lihat di dalam kitab Anda, ada nggak? Bapak itu ngapain sebelum dia menciptakan? Apa coba? Oke. Coba. Oke, sekarang deal. Kita make it deal. Kita harus make it deal. Moderator saksi. Kalau saya menunjukkan itu, kamu harus menunjukkan juga hal yang sama ya. Harus deal dulu. Silakan. Deal dulu. Moderator saksi. Coba silakan. Moderator saksi. Oke, Yohanes 17 ayat 24. Baca yang keras di depan. Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17. Yang keras, yang teriak. Gue mau lu teriak. Jelas. Apa bunyi dalilnya di situ? Ya udah baca. Ya, tidak perlu teriak, bacakan Iya, kamu yang baca. Mau lu yang baca. Azul bisa bantu baca karena ini Loh, kok jadi saya yang baca? Oke, gue baca deh. Mungkin lu nggak bisa baca. Kan kita nabinya. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Nih, perhatikan. Sebab engkau Bapa telah mengasihi aku anak, firman, sebelum dunia dijadikan. Itulah Bapa dan firman-Nya. Allah dan firman itu saling mengasihi. Itu disebutnya, makanya disebutnya Allah itu. Perhatikan, ini dan Kristen nih, perhatikan ya. Ini perhatikan. Itu ada di selesai gua. Kalau oke-okean aja. Lu Umi banyakan ini. Ya, Allah itu kasih gimana sih? Itu. Mana ya? Allah itu kasih di mana ya? Disebutnya tuh Allah itu kasih. Di mana ya? Oke. Nah itulah karena makanya itu disebutnya di dalam keimanan kekristenan itu Allah itu kasih. Gue bisa berutang malu tentang Allah itu kasih di ayat berapa ya? Oke, itu dia. Ya, tapi dia bukan manusia kan? Diam dulu. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 4 ayat 8. Iya, ini penting. Biar mereka tahu kelemahan Quran itu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Perhatikan perbedaan antara Quran dengan kitab saya yang paling. Ya, sekarang kamu tunjukkan apa yang dilakukan oleh Bapak sebelum dia menciptakan. Itu Yohanes 17 ayat 24 dong. Kamu minta itu kan? Ini dia Yohanes 17 ayat 24. Ini dia. Ya udah, saya yang menerangkan ya tentang pertanyaanmu. Jadi gini, sorry sebelum dilanjut, ini waktu tinggal 5 menit. Jadi porsi ini sebenarnya proporsional. Giliran Pak Zul menjawab dari perspektif Quran. Bro Aderion bisa. Oke, baik. Sebelum dunia dijadikan, perhatikan. Ini paling penting. Sebab engkau, Bapa, ini Bapa nih kan? Ya Bapa kan paling pertama. Sebab engkau telah mengasihi aku, anak. Itu artinya firman. Sebelum dunia dijadikan, Allah dan firman itu saling mengasihi itu. Jadi pun ada ciptaannya, mereka itu udah mengasihi, mereka bekerja. Nah sekarang kamu. Oke, tepuk tangan untuk Aderion. Giliran saya, Aderion. Ayat ya. Jadi gini, ayat. mengenal Allah Azza wa Jalla itu mencakup 4 poin. Tanpa ayat. Pertama, mengenal keberadaan Allah. Kedua, mengenal keesaan rububiyah Allah. Ketiga, mengenal keesaan uluhiyah Allah. Hak Allah untuk diibadahi. Yang terakhir, mengenal sifat-sifat Allah termasuk al-kalam. Apa itu? Sifat berkata-kata yang dimiliki oleh Allah dirinya. Kalamnya itulah yang menyebabkan dia berfirman dan terciptalah ciptaan seperti Yesus. Pertama, di dalam surah At-Tur ayat 35 Allah menerangkan apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, yakni tanpa pencipta, ataukah mereka menciptakan diri mereka. Jadi maksudnya di sini keadaan manusia atau makhluk yang sudah ada ini tidak lepas dari salah satu dari keadaan Allah kan yang memang sudah ada. Itu sudah ada. Lu manusianya udah ada juga. Maksudnya sebelum dunia ini ada segala ciptaan ada, dia ngapain? Jawab. Allah mengajarkan manusia, bukan tentang mengajarkan dia ngapain. Sebelum dia menciptakan, dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Jadi nggak ngajar, jadi lu nggak tahu dia ngapain.
Loh, ya sama kan? Sekarang kamu tunjukkan dalilnya. Yohanes Bapak itu ngapain? Loh, ini dia. Gue udah bisa jelaskan. Ini dia. Ngapain? Giliran Ini perspektif apa? Bang Adirion bertanya ke Bang Sul. Iya, Bapa mengasihi firman, Allah mengasihi firman. Oh, kalau sebelum cuma dalil itu sama berarti di dalam Al-Qur'an dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Berarti sebelum dia menciptakan, dia menguasai. Dia berkuasa. Menguasai siapa? Oke, menguasai segala-galanya. Apa? Dia maha kuasa. Jadi apa yang dilakukan sebelum dia menciptakan? Menguasai. Ciptanya maha perkasa dia. Maha penyayang menguasai dia. Apa? Itu yang dia lakukan. Menguasai apa? Ciptanya. Alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Menguasai alam semesta. Pertanyaan saya satu tingkat lebih tinggi dibanding Quran. Sebelum ciptaan ada, segalanya ada. Dia ngapain? Itu pertanyaan saya. Loh, kan tadi sudah saya terangkan kepadamu. Apa? Mana ayatnya? Allah itu memiliki sifat. Sifat diantaranya adalah maha kuasa, maha penyayang, maha pengasih. Kuasa, penyayang, pengasih kan itu kan ada objek. Nah, sebelum ada objek, dia ngapain? Tidak, itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Sifat itu diimplikasikan. Itu adalah sifat. Berarti termasuk sifat, daripada al-kalam itu sendiri. Penting. Sifat itu diimplikasikan kemana? Loh, pada dirinya sendiri. Loh, itu sifat yang melekat pada dirinya sendiri. Di mana Allah itu mengasihi dirinya sendiri? Sekarang saya tanya, di mana ayatnya? Allah itu mengasihi dirinya sendiri. Di mana Allah mengasihi dirinya sendiri? Itu adalah sifat yang melekat pada dirinya, maha pengasih, maha penyayang, maha memberi, maha melindungi. Nah, bukan, ini beda. Satu tingkat di atas, bukan beratusan tingkat di atas kamu, kitabmu. Allah itu kasih, bukan maha pengasih doang. Loh, kamu bilang tadi, kasihilah aku sebagaimana kasih yang kumiliki kehadiratmu. Berarti di kehadirat Allah itu ada kasih kan? Loh, bukan. Apa bedanya dengan Allah yang maha pengasih? Sebelum Yesus diciptakan sudah ada kasih yang ada pada diri Allah. Berarti sama aja. Sekarang sebelum Yesus diciptakan, beda. Maaf ini. Allah itu kasih siapa coba? Sebelum makhluk diciptakan, Allah itu kasih siapa? Makanya ini Mas Jul, misalnya dijelaskan. Bedanya apa? Bedanya begini, sebab engkau telah mengasihi aku. Ini kan kaitannya kan gini Mas ya. Lah itu kan pernyataan Yesus. Setelah Allah itu ada. Setelah dia ada. Jangan ketawa, kamu ngapain ketawa sih? Yohanes 17 ayat 5 kan kamu ngomongin. Mas Zulfikri yang otaknya kurang nggak begitu. Jangan stop. Oke, maaf. Oke. Permuliakan aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam hatiku. Ini ada kan gitu kan? Dia kan saling mengasihi. Itu ada di Yohanes 17 ayat 24. Sebelum dunia ini ada pun, Allah dan firman itu saling mengasihi. Itu bukan ciptaan dong, firman? Iya, karena sifatnya. Sifat Allah itu yang melekat pada langsung aja. Sifat mengasihi itu terhadap. Gue malas ngomong sama orang-orang banyak ini. Sekarang ayat mana yang menjelaskan sebelum dunia ini ada, Allah mengapain? Bani anil alamin. Maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan makhluknya. Surah Ali Imran ayat 97. Moderator boleh nggak dia? Sekarang Anda bertanya. Persilakan dia untuk menjelaskan ayatnya yang mana. Jadi saya tidak mencoba untuk membela, tetapi saya mencoba untuk meluruskan supaya seimbang. Tadi Bro Adirion sudah banyak mengungkapkan dalil langsung dari Alkitab. Jadi diharapkan proporsional juga dari teman-teman Muslim. Bang Sul sudah menyampaikan dari Quran. Silahkan, mohon itu bisa diakomodasi. Jadi sorry maaf, aku mau tegaskan. Yohanes 17:24 ini sudah menjelaskan bahwa Allah dan firman itu bahkan sebelum dunia ini ada, sebelum segalanya dijadikan, Allah dan firman-Nya itu saling mengasihi. Sekarang kamu. Karena waktunya ya silahkan dari. Mohon ditambah sekitar 2 menit Pak Bagus boleh. supaya nanti ada waktu lebih untuk Bang Sul menjelaskan dari ayat-ayat Quran-nya. Zakir naik nggak ada ngomong kayak gini. Ya. Cuman gue doang ngomong kayak gini. Ayo. Ayo, come on. Tadi saya sudah bacakan ayatnya di dalam surah ada Allah. Oke, stop Bro Adirion. Maaf. Beri kesempatan. Gue semangat banget. Silakan Bang Sul. Gue udah pengen berak nih, Aikman. 97 dari Ali Imran. Maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan makhluknya. Artinya, ketika Allah itu tidak menciptakan sesuatu, itu tidak tergantung dengan apapun dia. Berarti apa yang dilakukan oleh Allah? Dia ada dengan adanya, dengan keesaannya. Dia tidak punya awal.
Ngapain? Dia memiliki rasa kasih. Nah, Dia ngapain? berkuasa. Benar, bro. Dia menyayangi segala-galanya. Semua yang dimiliki oleh Allah itu melekat pada dirinya. Dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Itu yang perlu kamu pahami. Sedangkan Betul. sekarang kamu bertanya, apa yang dilakukan oleh Allah sebelum dia menciptakan? Apa yang dilakukan? Dia tidak menciptakan pada saat Apa? itu. Dia tidak menciptakan. Sementara Allah memperkenalkan dirinya nanti ketika ada makhluknya setelah dia menciptakan. Nah, sekarang Yesus memperkenalkan, permuliakanlah aku. Jangan Yesus. Sebelum dia memperkenalkan diri ngapain? Itu pertanyaan saya. Sebelum memperkenalkan diri Allah ngapain? Dia tidak ngapa-ngapain. Dia berada dengan keberadaannya tanpa awal, tanpa akhir. Apa bedanya sapam yang belum gajian, dia mau nunggu gajinya? Apa bedanya? Oh, beda dong. Bedanya beda. Dia ngapa-ngapain kok. Kamu udah bilang ngapa-ngapain. Allah apa? Ngapa-ngapain mana? Cuman Allahmu. Cuman Tuhanmu yang kayak gitu. Kan dia belum menciptakan. Oh, iya? Kan dia belum menciptakan. Sekarang sebelum Bapak itu menciptakan, dia ngapain? Stop. Sebelum Bapak menciptakan, dia ngapain? Joget. Yohanes 17:24. Tadi kan gue bilangin, kamu yang belum ngomong. Sebelum Allah itu menciptakan Yohanes 17:24. Ini apa sih? Yohanes 17:24. Kok dari tadi gue ngomong? Yohanes 17:24 itu dia. Sebelum segalanya ada, Allah dan Firman itu saling mengasihi. Nah, kamu ngapain? Allah mau tunjukkan kalau dia tidak bergantung dengan ciptaannya. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Oke? Berarti Allah sudah memiliki sifat kasih itu kan? Iya kan? Kasih terhadap siapa? Apa bedanya dengan Allah yang ada sifat kasih di dalam dirinya? Baik, saya mute. Waktu sudah habis. Kami sangat mengapresiasi dari kedua belah pihak bisa menjalankan proses debat dengan baik. Kami beri kesempatan untuk masing-masing pendebat memberikan closing statement. Saya pikir tidak perlu terlalu lama, karena nanti ada sesi berikutnya, ada teman-teman lagi yang masih ingin berdebat. Saya pikir waktu 3 menit, oke Pak Bagus, untuk closing statement. Dimulai dari Bang Zul dulu. Atau 5 menit? Saya pikir 3 menit saja Pak Bagus. Ya. Saya buka mic-nya Bang Zul dan Aderion. Oke, tolong dibuka mic-nya. Silakan. Baik. Jadi ajaran para nabi itu mengajarkan satu Tuhan. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah menjelma, tidak ada yang menyerupai dengan Dia, baik di langit maupun di bumi. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas bahwa perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW agar mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Di dalam Ulangan 32 dijelaskan, di dalam 2 Samuel 7 dijelaskan tentang bagaimana kemudian para nabi itu mengajarkan tentang tauhid. Nabi Isa di dalam Al-Quran juga dalam surah An-Nisa ayat 171 juga mengajarkan tauhid. Jelas sekali bahwa ajaran tauhid itu diajarkan oleh para nabi. Sedikit saya meminjam dalil di dalam kitab Anda. Hukum terutama ialah, dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita. Seruan ini kepada Bani Israel, bukan kepada di luar daripada Bani Israel. Jadi makanya sampai hari ini Bani Israel hanya menyembah kepada esensi Sang Pencipta, tidak ada embel-embel inkarnasi menjadi roh, apalagi menjadi manusia. Itu tertuang di dalam kitabnya sahabat Kristen, Markus 12 ayat 29. Kalau dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai selesai. Kemudian para sahabat sekalian, Yesus, Nabi Isa, Musa, Daud, Salomo, Abraham, Ishak, Yakub, dan Muhammad SAW semuanya menyeru agar menyembah hanya kepada esensi yang maha suci lagi maha tinggi, yang tertuang di dalam Yesaya 5 ayat 16, yang dimana bunyinya di sana bahwa ternyata Allah itu maha suci di dalam keadilannya dan maha tinggi dalam kesuciannya. Itu tertuang di dalam kitabnya Bani Israel
yang kemudian juga diambil oleh sahabat Kristen. Di dalam Mazmur 8:6 juga ada dalam ayat 8 sampai ayat 12, tidak ada seperti engkau di antara para Tuhan, dan tidak kau buat segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu, sebab engkau besar melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri sajalah Tuhan itu. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu yang lurus ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Itu diajarkan di dalam kitabnya Bani Israel, sehingga pada hari ini sampai hari ini Bani Israel tidak pernah menyentuh sedikitpun esensi pengajaran ketuhanan Kristen, seperti menyembah kepada manusia dan juga roh-roh, yang mana dilihat oleh kesaksian penulis kitab Wahyu dalam Pulau Patmos, Bapa itu berupa roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7, dan informasikan itulah 7 roh Allah, 7 roh Bapa yang diutus ke muka bumi. Berarti roh yang disembah Kristen bukan cuma 1 tapi 7. Baik, waktunya habis. Terima kasih Bang Zul, apresiasi. Silakan dilanjut oleh Bang Aderio. Iya, dari alur diskusi yang tadi kita lakukan itu dengan aku dan Mas Zulfikri lakukan, semua alur diskusi Mas Zulfikri ini tidak sama sekali menjelaskan tentang bahwa Allahnya itu tidak bergantung dengan ciptanya. Tidak bisa membuktikan bahwa dia tanpa ciptaan dia bisa ngapain. Rupanya bergantung, karena setiap pada waktu saya menjelaskan di mana Tuhannya kekristenan itu, Tuhannya Yahudi itu sebelum dunia ini ada, bahkan Allah dan firman itu saling mengasihi, ada ayatnya. Saya ngomong ada ayatnya, Yohanes 17:24. Itu Mas Zulfikri itu tidak bisa menjelaskan hal yang sama. Ngapain? Itu Mas Zulfikri hanya menjelaskan tentang adanya eksistensi ciptaannya. Jadi memang Tuhan dari aku nggak mau ngomong tentang Islam ya, mungkin Mas Zulfikri aja yang salah ya. Cuman penjelasannya Mas Zulfikri ini tidak menjelaskan bahwa Allahnya itu independen, tidak bergantung dengan ciptanya. Karena apa? Ya karena ngapain kok, kata dia. Itu jelas dengan kata-kata Zulfikri juga jelas. Lalu sebelum ciptaan itu ada dia ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Dari situ saya sudah menegaskan kembali. Loh, apa bedanya dengan sapam yang lagi nunggu gajian, dia ngapa-ngapain, diem di pos, ngapain? Itu satu. Tidak tentang surah Al-Ikhlas. Perhatikan Mas Zulfikri, surah Al-Ikhlas itu mempunyai latar belakang. Pada waktu itu al-musyrikin, orang-orang musyrikin itu menanyakan, tunjukkan rupa Tuhanmu. Jadi nggak ada hubungannya dengan Tuhan kami. Tuhan kami dengan jelas Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang melihat Allah kecuali dia, anak tunggal Bapa yang duduk dalam pangkonnya, dia adalah yang menyatakan. Itu jadi nggak ada hubungannya Al-Ikhlas itu. Jadi kamu jangan menghubungkan antara Al-Ikhlas dengan kami. Karena apa? Asbabun nuzul manapun, versi siapapun, terserah kamu tunjukkan. Itu tidak pernah Muhammad berbicara dengan orang Kristen. Karena apa? Memang kenapa ketauhidan itu sangat diagung-agungkan dalam iman kekristenan, iman Islam itu, karena apa? Karena Islam itu lahir, berdiri, berada di lingkungan orang musyrikin, orang-orang gembel, orang-orang penyembah berhala. Itu hadap audiensi Muhammad itu. Bagaimana gue harus menduduki Ka'bah? Loh, Ka'bah itu orang penyembah berhala semua, bukan orang Kristen. Tidak pernah ada orang Kristen di Ka'bah. Tidak ada pernah. Ya, itu Al-Ikhlas itu ada, itu audiensnya penghuni Ka'bah itu. Jadi jangan sekali-sekali kamu sangkut pautkan Al-Ikhlas dengan orang kekristenan. Gua hajar kamu. Saya hajar kamu, baik dari sudut pandang kekristenan maupun ke Islam. Ketiga, Muslim manapun tidak mampu menjelaskan tentang keindependenan Allahnya. Waktu habis. Karena apa? Oke, so. Silakan Pak Bagus. Baik, sesi lanjut. Udah belum sih? Udah selesai sesi debat ini. Bisa dilanjutkan sesi berikutnya. Oke, tentang 7 roh itu maknanya bukan literal. Oke.
Aku poin itu juga tuh. Oke. Umi itu mesti dijelaskan soalnya Edo, Mas Edo. Siap. Bisa di sesi berikutnya nanti. Udah gondok sama mereka ini. Oke, saya buka chatnya dulu. Oke, chat sudah saya buka. Pak Bagus, waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Bagus sebagai host. Ya, silakan. Ya. Masih ada sesi lagi? Apakah masih sesi lagi? Ya, udah selesai. Sudah selesai kan? Nah, ya. Si Jul masih mau apa? Masih mau ngobrol lagi? Bamtri, oke, Bamtri. Sama. Sebentar. Aku mau nantang si Jul itu tentang yang tadi itu mengenai anak manusia. Mana si Jul? Ya. Enggak, tanya dulu si Julnya mau nggak? Nggak, Bamtri nantang gue dulu. Gue nantang siapapun gue oke. Ini dengan siapa? Dengan Rodrigo. Mas Zuma sama Rodrigo. Adelia sama Bamtri, 5 menit. Oke, sebentar. Ada permintaan dari Bamtri mau bicara dengan Aderion 5 menit, silakan. Sorry. Maaf. Aku mau mempertegas dulu. Ini 5 menit dia nanya atau 5 menit kita berdebat? Nggak perlu. Kalau kamu mau jelaskan, kamu jelasin aja. Sepertinya sudah tidak ada waktu. Nggak perlu. Oke, boleh. Tidak bisa. Yeah, take your time. Tidak bisa. Nggak bisa. Berarti nggak itu. Ya, saya mute dulu. Sesi Guru Adi sudah selesai. Bang Bamtri, karena sudah mempersilakan ke Bang Sul, waktu akan diambil oleh Bang Sul dengan Rodrigo. Ini mau head to head. Oh, Rodrigo lagi yang Esber itu ya? Siapa? Erbes siapa? Bukan. Ya, nggak perlu dikenal lah, nggak perlu disebut-sebut nama pun nggak apa-apa. Kita buat pernyataan aja, karena pernyataan kita yang akan didengar ya. Bukan nggak perlu kita dikenal. Saya udah sering debat dengan saya. Ini bukan Pak Erben. Silakan Dinda Bamtri. Tapi tadi sudah diserahkan samamu. Mau menyerahkan ke bagaimana? Saya takut sama kamu. Ilmunya terlalu tinggi. Biar Bamtri aja adik saya. Astaga. Iya, takut saya, Bang. Enggak, ini bukan masalah takut atau enggak. Kita kan mau menyatakan kebenaran, betul ya? Oh, kalau betul gitu Anda bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Nah, iya, ini sedang saya mau tantang kamu ini tentang pembahasan yang tadi. Ya, sekarang paparkan aja. Buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Baru saya semangat. Iya, makanya aku tanya samamu, kau sepakat atau tidak begitu. Aku kan bertanya dulu, kan? Saya bertanya nggak mau mengambil keputusan secara monopoli kan begitu. Makanya aku tanya Bamtri, dulu sama Bamtri. Kamu terima nggak? Ini sama aja dari Rion ini. Kalau Bang Bamtri minta udah 5 deh, silakan deh. Saya rehat dulu. Kalau Bang Bamtri minta 5 menit. Kemana, Jul? Cepat kali. Baru apa? Nggak akan ada habisnya Bamtri. Kalau mau Bang Bamtri, langsung aja format debat dengan Rodrigo yang sudah mengatakan. Ya, kalau enggak, kamu deh Bamtri sama saya. Kalau enggak, kamu deh. Siapa deh dari kalian? Dari kalian siapa deh? Kita bahas tentang kealahan Kristen sama kealahan kalian. Kok ada kealahan Kristen? Dari mana ada kealahan Kristen? Maksudnya gimana itu? Emang Kristen punya Allah ya? Kayaknya nggak punya Allah. Begini aja, kalian kan tinggal menyatakan pernyataan. Nanti kan di pernyataan itu kita bisa melihat ada atau tidak, kan begitu. Betul ya? Oke, saya tutup mic-nya Bro Farhan dengan Bang Su. Kembali ke Bang Rodrigo dengan Bang Bamtri. Sebelumnya tolong mikrofon Bang Bamtri diperkuat. Sebenarnya aku tadi pingin sama si Jul, tapi dia lari. Ya udahlah, nggak apa-apa lah sama kroconya pun. Nggak apa-apa, mungkin bukan jangan pakai diksi itu. Bapak Bamtri tolong mic-nya dites. Kurang keras dikit, Bang. Kurang. Ini Bang. Nah, ini lebih baik. Terus tadi ini Bang Farhan angkat tangan, saya lower hand dulu karena Bang Bamtri sudah mengiyakan ya. Siap. Jadi sesi debat berikutnya
Tolong disepakati dulu format waktuannya mau seperti apa, model 2 menitan atau lamsam selama 30 menit. Tanya sama si Bamtri deh, dia maunya seperti apa. Oke, kalau 30 menit langsung interaksi, mohon kesediaannya untuk dewasa dalam memberikan kesempatan teman membangun argumen dan merespon, supaya tidak terkesan monolog dan mendominasi pemikiran. Mohon diterima. Kita kasih 3 menit dulu Pak Bagus untuk tidak perlu opening ya, karena temanya sama ya. Perlu opening nggak Bang Rodrigo dan Bang Bamtri? Nggak perlu, Ya. oke. 30 Yang menit jawab nggak perlu tadi siapa? langsung dari Bamtri. Ini suara siapa? Suara si Bamtri apa? Kayaknya Bamtri. beda suaranya. Bamtri ya, Mas Bamtri. Ya. Baik, siapa dulu yang mau memulai? Silakan, karena topiknya sama berlanjut dari yang Aderion dengan Pak Abbas. Ya, silakan Bamtri. Baik, dari Bang Bamtri, silakan. Sebentar, di mute dulu, di mute. Fokus aja pada topik, nggak usah bawa yang lalu-lalu. Fokus. Kamu sama saya bertanya. Oke, sekarang aku mau tanya. Oke, udah. Itu mengenai itu kita udah dari tadi mendengar hal itu. Nah, sekarang aku mau tanya sama kamu. Ya udah. Ya. Kau kan hanya mengulang penjelasan kamu hanya mengulang penjelasan Zulkifli. Nah, saya mau bertanya mengenai itu. Boleh. Tadi kan kamu dikasih untuk closing opening statement, kamu nggak mau. Nah, ini bukan waktunya opening statement, ya. Tapi kita ini sedang saling tanya jawab. Nah, sekarang aku mau tanya samamu. Nah, begini, ya. Itu kan mengenai tulisan di dalam kitabmu. Demikian ya. Nah, sekarang kitabmu, agamamu itu kan ada pada abad ke-6 ke-7 ya, yang dibawakan oleh Muhammad. Sebentar, jangan, aku kan belum selesai bertanya, jangan tapi dulu, nanti kamu katakan tapi, ya. Nah, apa yang ditulis oleh kitabmu itu semua adalah nabi-nabinya orang Israel dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan para nabi-nabi itu memperkenalkan diri kepada bangsa Israel, yaitu keturunannya Yakub. Ya. Nah, sekarang aku tanya sama, apa bukti ya semua tulisan tentang klaim Tuhanmu adalah pencipta langit dan bumi? Apa bukti yang bisa kau tunjukkan sehingga kau sangat yakin ya akan tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa Tuhanmu itu pencipta langit dan bumi sudah ada pada dahulunya, yaitu dia adalah Tuhan pencipta segala sesuatu ini. Apa buktinya? Karena kitabmu ada pada abad ke-7. Nah, untuk itu kau presentasikanlah ya jawabanmu atas pertanyaanku ini. Begitu. Karena yang mengetahui itu adalah orang-orang Israel sendiri yang langsung berinteraksi kepada para nabi itu, dan langsung ya semuanya kitab-kitab terdahulu itu di tangan mereka. Nah, sekarang kau presentasikan, aku mau dengar. Tadi kan kau bilang iya. Tadi aku tanya,
agamamu Islam, nabimu. Tadi kamu udah jawab iya, jadi jangan lagi kamu berspekulasi. Jawab aja pertanyaanku. Dari mana kamu tahu? Tunjukkan kuasanya, itu yang paling penting. Tolong beri waktu Silakan. lebih ke Bang Andre. Jawab berdasarkan apa yang tertulis ya, dan apa bukti yang bisa kau jadikan referensi untuk kitabmu, kau percaya terhadap tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Qur'anmu. Silakan. Aku meminta bukti referensi apa yang kau punya terhadap kitab yang ditulis pada abad ke-7. Karena begini, sebelum kitabmu itu ditulis bahwa Tuhanmu itu menciptakan langit dan bumi, ya, sebentar. Sebentar. Sebelum Tuhanmu itu ya menulis pada abad ke-7 melalui nabimu yang mengaku difirmankan dan ditulis oleh para sahabat ya. Nah, apa dasar yang bisa kau jadikan bukti? Sebentar. Ya, nanti kau dengar aja rekamannya. Aku nggak pernah bilang Tuhanmu menulis. Aku bilang Tuhanmu berfirman ya melalui nabimu dan ditulis oleh para sahabat-sahabat nabimu. Nah, sekarang yang kau jawab itu, apa dasarmu ya mempercayai kitab yang datang pada abad ke-7 lalu menuliskan kisah-kisah yang sudah ada kitab-kitabnya sebelumnya, sebelum kelahiran nabimu itu ya. Sebelum kelahiran nabimu itu semua kitab-kitab itu dan tulisan tentang kekuasaan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel itu sudah ada. Dan ya, mereka yang berinteraksi secara langsung begitu. Dan kuasa-kuasa itu mereka sendiri yang melihatnya. Nah, sekarang referensi apa yang bisa kau jadikan bukti kebenaran atas kitabmu itu bahwa tulisan-tulisan yang ada di kitabmu itu benar adanya, sementara itu bertentangan dengan kitab-kitab yang dimiliki oleh bangsa Israel, yaitu yang dituliskan oleh para nabi dan para rasul itu. Apa buktinya? Udah berbeda, ya. Kalian bilang lagi kalian imani, sementara mereka yang berinteraksi langsung kepada para nabi itu. Nah, sekarang kau tunjukkan bukti referensimu. Mengapa kau bisa percaya ya kepada bangsa Israel, yaitu dari keturunan Yakub? Karena kontradiksi sendiri di dalam kitabmu yang mengatakan bahwa kalian berasal dari keturunan Ismail dan ada 144.000 nabi. Mengapa yang kalian tulis ya nabi-nabi yang ada pada bangsa Israel itu? Kenapa nggak kau tulis aja yang 144.000 nabi itu yang berasal dari Ismail? Mana? Kenapa harus kau tulis balik kisah-kisah yang sudah dituliskan begitu? Dan itu berbeda karena kalian datang pada abad ke-7, sangat jauh ya jaraknya. Untuk apa Tuhan mengulang cerita-ceritanya itu? Nah, itu yang perlu kau jawab begitu.
sebentar. Berarti kamu udah lari lagi. Coba kau tunjukkan bukti ya, manusia bangsa-bangsa lain yang di luar Abraham itu adalah keturunan Abraham. Coba kau tunjukkan aku, kau bilang keturunan Abraham. Coba kau tunjukkan buktinya mana? Kau tunjukkan bukti kau juga keturunan Abraham. Tadi aku yang mengatakan ya Imat itu adalah keturunan dari Ismail. Kan begitu. Mana bukti? Mana yang kau bilang? Kau asal ngomong. Kau asal ngomong. Coba buktikan. Buktikan ucapan, buktikan itu tadi. Kan kau bilang, ya, aku, ya, sebentar. Tadi kan kau nggak menjawab apapun. Jadi memang kau nggak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab. Nah, kau larikan kepada keturunan Abraham. Oke, aku ikuti maimu. Nah, sekarang kau tunjukkan bukti kenapa bisa kau katakan kau, aku, dan manusia lainnya seluruhnya itu adalah keturunan Abraham. Dari mana kau dapat referensi itu? Apa kau kira pada zaman itu hanya Abraham yang hidup? Hanya Abraham manusia? Begitu. Tidak ada manusia lain selain Abraham. Yang kau katakan keturunan, bukan bapak segala bangsa. Yang kau katakan keturunan tadi. Yang kau katakan keturunan, kau buktikan perkataanmu. Mana? Bisa kau buktikan? Nah, oke. Oke, artinya kau nggak bisa membuktikan apa-apa tentang klaimmu dari tadi ya. Hoax semua klaim-klaimmu. Nah, sekarang balik ke pertanyaan awalnya. Silakan kau jawab pertanyaan awalku ya mengenai hal itu. Kitabmu menulis ada 144.000 nabi. Ya, itu harus kau pikirkan. Nah, sebentar, 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 ya. Nah, kamu nggak jawab sebentar. Nah, nabi-nabi yang ditulis di dalam Al-Qur'anmu itu adalah nabi-nabinya orang Israel, dan itu sudah ditulis jauh-jauh hari sebelum sebentar, sebentar. Enggak, Islam itu dari Arab, Israel ke Arab jauh. Itu harus kau lihat di peta. Maka kau belajar lagi dulu. Nah, sekarang kau jawab aja pertanyaanku, bukan berkeluh kesah. Kau jawab pertanyaanku. Silakan kau jawab ya. Apa yang menjadikan bukti referensi dasar bukti yang bisa kau jadikan tolak ukur kebenaran apa yang ditulis kitabmu itu adalah benar? Karena melalui kontradiksi itu ada 144.000 nabi dikatakan oleh Tuhan. Ya. Nah, kitab-kitab nabi-nabi Israel itu sudah ditulis baik periwayatan, silsilah, dan juga keajaiban-keajaiban dan firman-firman Tuhan dituliskan semua di dalam itu. Dan itu sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu sudah ada kitab-kitab itu. Nah, apa buktinya ya kitabmu itu sebagai dasar firman dari Tuhan, sementara Tuhanmu tidak pernah ya, Tuhannya Israel tidak pernah memperkenalkan diri kepada nabimu. Tidak ada yang namanya Tuhan Israel pernah memperkenalkan diri kepada nabimu. Silakan. Itu kan hanya tulisan. Itu kan hanya tulisan. Itu kan hanya tulisan. Tulisan itu kan bisa ditulis-tulis. Betul atau tidak? Loh, memangnya yang tulis itu siapa? Yang tulis itu siapa? Aku tanya balik samamu. Aku tanya balik yang samamu. Al-Qur'anmu ditulis manusia atau tidak? Ya udah, jadi kenapa kau malah tantang aku? Berarti tantanganmu udah aku jawab ya, udah terjawab ya. Kau sendiri yang menjawab tantanganmu. Betul kan? Betul nggak? Tadi kan kau tantang, tunjukkan Al-Quran itu ditulis manusia. Nah, kau sendiri sudah menjawabnya. Sekarang aku tanya samamu sekali lagi, ya, untuk mempertegas jawabanmu. Al-Quranmu yang tulis siapa? Ya, manusia kan?
Iya, manusia yang tulis itu kan, sahabatnya itu nama manusia kan? Manusia atau tidak? Ya udah, jadi kenapa kau buat tantangan? Tantangan itu seperti itu, berarti tantanganmu itu ya sudah kau jawab sendiri, alias ludahmu itu sudah kena ke mukamu sendiri, itu ya jawabanmu. Nah, sekarang balik ke pertanyaan yang aku tanya tadi, harus kau jawab itu. Apa dasarmu ya menulis ulang? Dasarnya kau mempercayai tulisan ulang yang sudah ada kitab-kitab terdahulu mengenai nabi-nabi terdahulu itu, di mana bangsa Israel lah yang langsung berinteraksi kepada para nabi itu. Nah, sekarang kalian muncul pada abad ke-3, abad ke-6, abad ke-7 atau kisaran tahun 600 Masehi sampai ke tahun 700 Masehi, ya, yaitu kelahiran kehidupan Nabi Muhammad sampai penulisannya. Kan kira-kira begitu, ya, menurut sejarah. Nah, sementara kitab-kitab terdahulu itu sudah ada. Dan kisah-kisah baik sejarah, silsilah, maupun firman Tuhan sudah ada semua di dalam. Nah, kalau kalian mengatakan kalian itu berasal dari keturunannya Ismail, ya, dan mengatakan kitabmu itu ada 144.000 nabi, ya, kenapa harus kau ulang nabi-nabinya Israel? Kenapa tidak kau tulis, ya, kisah ke 144.000 nabi itu? Kalau memang benar Tuhan Israel memperkenalkan diri kepada Tuhan yang kau sembah sekarang ini. Silakan jawab. Halo? Bang Tri? Masih satu pertanyaan itu loh. Belum ku kembangkan pertanyaannya. Kau belum menjawab. Jangan lari. Ya, saya di mute. Oke. Gak ada yang mute kamu. Kamu kan bertanya tadi, iya kan? Itu tulisan. Al-Quran itu tulisan manusia. Yang menulis iya, tapi isi ajaran itu punya siapa itu? Siapa ya? Ya berasal dari siapa itu? Dari Tuhan. Kamu kalau ngotot ini buatan manusia, Ini yang sekarang aku pertanyakan, makanya kamu jawab. iya. Kamu kan menuduh bahwa yang saya bacakan tadi Ali Imran ayat 3 itu adalah tulisan manusia. Kalau benar ini adalah buatan manusia, coba kamu buat satu ayat tantangan saya. Saya tidak ada menuduh, saya Kristen kan suka begitu, Kristen. Barusan kamu ngomong gitu kok. Itu tulisan. Iya. Tapi kan ajaran Tuhan. Saya tidak ada menuduh. Kamu mengatakan tadi, mana dasarmu yang mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Saya jawab, Ali Imran ayat 3. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurat wal Injil. Dan dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa itu? Taurat dan Injil. Ada dasar bagi saya untuk membenarkan kitab sebelumnya. Ada dasar bagi saya untuk membenarkan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kau punya dasar tidak? Kau punya dasar tidak? Rodrigo, kau punya dasar tidak? Kau punya dasar tidak? Kau ngomong apa dari tadi? Bukan mempermudah, kau mempersulit dari tadi. Kau punya dasar tidak? Apa dasarmu menuhankan Yesus? Kau dari tadi nanya-nanya, saya punya dasar. Oke, sekarang kamu bertanya, saya jawab ya. Apa dasar saya menuhankan Yesus? Pertama, saya tidak pernah yang mengatakan itu. Kalau yang dikatakan itu menuhankan, artinya ya, yang bukan Tuhan diangkat menjadi Tuhan. Abraham pernah menyembah Yesus tidak? Apakah Abraham menyembah Yesus? Mau mendapat jawaban saya? Jawabanmu tidak pas. Apakah Abraham menyembah Yesus? Ya, sebentar. Ayo dijawab. Sebentar, biar kamu biar saya jawab. Ya. Pertama, pertanyaanmu itu salah. Ya. Kau pernah salah? Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Dijawab. Jangan nyocok. Tuhanmu siapa? Coba. Kok pertanyaan saya salah? Tuhanmu siapa, Rodrigo? Menjadi Tuhan. Itu makanya Bang Zuma gak mau diskusi sama kamu. Kamu diskusinya begini. Tuhanmu siapa? Nah, siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Kenapa salah pertanyaan saya? Mana dasarnya kamu menyembah Yesus? Mana ayatnya? Sembahlah Yesus itu. Kok salah pertanyaan saya? Ya, tolong coba jawab. Saya berikan waktu. Mau 10 menit, silakan. Coba jawab. Saya berikan semuanya ke kamu.
Baik, mohon di stop dulu. Tolong waktunya di-off dulu Pak Bagus. Bang Tri, kualitas mikrofonnya bisa diperbaiki supaya seimbang dengan Bang Rodrigo. Kenapa? Karena ada masukan dari partisipan yang lain. Suaranya kurang stabil, Bang. Kurang kecil? Kurang besar? Iya, keluarkan dulu Menteri, mana tahu apa sinyal ada di atas. Suaranya kecil apa besar? Bang Menteri minta tolong. Suaranya putus. Hilang-hilang suaramu, ya. Jadi kasihan nanti kamu. Kau nggak usah menyerang pribadi, Rodrigo. Kau jelaskan pertanyaan saya kan, Tuhanmu siapa? Yesus. Kau bilang pertanyaan saya salah. Apa dasarnya kau menyembah Yesus? Kau bilang pertanyaan saya salah. Di mana salahnya pertanyaan saya? Coba. Baik, dimulai. Diam ya. Iya, saya diam ayo. Jawab aja coba. Ya. Oke. Nah, pertama, ya, kamu bilang kan kamu kenapa menuhankan Yesus? Kan begitu. Ingat, perkataan kosakata bahasa Indonesia yang kamu gunakan itu artinya adalah sesuatu yang bukan Tuhan diangkat menjadi Tuhan. Nah, orang Kristen tidak pernah memahami hal yang demikian. Kamu tidak menjawab. Apa dasarmu menyembah Yesus itu Tuhan? Jangan apa? Saya mau Iya, saya tahu. Kamu jawabnya nggak pas. Dasarmu apa kalau saya tanya dasar? Mana ayatmu? Keluarkan seperti saya tadi. Kau kan tanyakan, apa dasarmu Bang Tri membenarkan rasul-rasul sebelumnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Ali Imran ayat 3. Gimana? Kau menuhankan Yesus. Mana dasarmu? Jangan sana-sini penjelasannya, definisi Tuhan lah, penyembah Tuhan. Enggak, saya tanya apa dasarmu menyembah Yesus sebagai Tuhan? Udah. Iya, oke, sabar, ya, sabar, tenang. Iya, saya sabar ya. Kalau kamu menjawab dengan pas. Saya mau tadi tentang emosi kamu ketika kamu tidak menjawab. Saya sedang ketawa loh di sini. Saya sedang ketawa loh sini. Nah, sekarang mengenai pertanyaanmu, oke, kita ragu, ya. Yesus itu adalah firman. Saya tidak minta definisi. Maaf. Moderator ya, tolong ya. Saya tidak menanya apa definisi Tuhan, tidak. Apa dasarmu menyembah Yesus? Apa dasarmu? Seperti kau bertanya ke saya jawab dengan dalil. Tolong jawab pula dengan dalil. Ini kan saudara aku jawab. Tadi kan aku menyebutkan dalil tadi. Apa dalilnya? Ayat berapa? Saya cek di sini. Coba. Masalah jiwa gitu deh. Enggak, jangan serang pribadi. Ayat berapa? Masalah kejiwaan atau masalah sinyal kamu? Ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Coba. Ulangi lagi dari kata itu. Ah. Iya, makanya kamu